Oke cuy, ini update 1 minggu setelah membuat rules yang kemarin, dan saya start dari drawdown hampir 3%. Ya, dan sekarang kita lihat hasilnya untuk 1 minggu ini, karena sekarang hari Minggu, jadi ya saya bikin recap lah untuk weekly. Dan oh ya, ini akun yang 10k pay later challenge Simbolus ya, Breeze on Violet karena sudah melebihi batas drawdown juga. Ya it's okay lah, ya sayang sekali juga akun bonus one piece lalu funded no upgrade, tapi ya tidak masalah, yang penting akun 5000 saya tetap survive. Nah, mungkin saya akan lanjut ke view dashboard dah. Nah ini tuh yang sekarang ya, daily drawdownnya masih 197, max drawdownnya 436 karena statik, jadi ya naik turun naik turun. Dan target profitnya masih minus 63 ya, yang harusnya $400 tapi akhirnya berkurang. Dan kita langsung lihat kalender. Nah, di kalendernya ini yang kemarin itu minusnya kurang lebih $150 ya total, dan sekarang sudah PNL nya jadi $63. Untuk win rate nya juga naik 57. Oke, ya inilah trade-nya, kurang lebih saya melakukannya 3 hari, harusnya 4 hari, tapi karena ada perhitungan jam dari asal performnya, jadi masuknya itu trade saya yang tanggal 10 masih ke 9, yang 9 masuk ke 8, dan ya seperti inilah. Dan di sini saya juga melanggar beberapa rules. Salah satunya yaitu jumlah max trade yang dimana 1 sampai 3, tapi di minggu ini saya melebihi 3 trade ya, 9 trade, 6 trade, dan 4 trade. Lalu juga saya melanggar beberapa aturan lainnya. Lot size, sini saya lot size nya itu depend tidak paten seperti yang sudah saya bikin, karena saya melihat situasi dari marketnya juga menyesuaikan, dan ternyata menurut saya lot size yang saya bikin kemarin itu SL dan TP nya lebaran, sehingga ya kenapa saya banyak trade ya, ini karena awalnya itu BP break-even, masuk area entry, saya entry lagi, kena BEP lagi, entry lagi, BEP, entry lagi, dan ya begitulah. Akhirnya ada yang saya lepas trade-nya, tidak melakukan BEP, ada yang terkena SL, ada juga yang terkena TP. Dan ya menurut saya agak susah kalau lot size-nya memang dibatasi, jadi mungkin di akhir video saya akan bikin rules baru ya untuk membenahi gaya trade saya yang selama ini yang sudah saya lakukan. Dan oke, mungkin saya akan lihat ke overview-nya untuk keseluruhan trade saya. Oke, di sini ya mes stats. Win rate-nya 47%, dimana saya total keseluruhan 16 win. Oke, 16 win dan 18 lose, ya oke lah, setidaknya akun saya agak recovery. Oke, average fee-nya $19, profit vector-nya 0,9,
pindah saat di trial stage dan panel sekarang ya 32%, $32. Ini ya posnya dalam. Nah ini ya, lebih saya terendahnya itu di 1786 pada 786 ya, hampir press lah ya. Bunganya growth dan growth ke 4900. Jadi sebenarnya dari rules saya itu masuk. Oke, menurut saya berhasil karena saya jadinya ketat, disiplin, tapi tetap karena ada situasi tertentu saya harus melanggar beberapa rules. Untuk payoff-nya yang saya terapkan itu mungkin lebih masuk ke Nasdaq dan GBGBY yang main bikin recovery ya. Nah, sebenarnya ada XAU juga yang malah yang break even juga udah kali trade, dan menurut saya memang marketnya itu liar. Jadi saya malah trade bukan pakai setup tapi memanfaatkan momentum, lebih ke scalping. Malah ada scalpingnya. Nasdaq ya ada juga scalping tapi lebih mengikuti adanya setup juga di setup, tapi saya close entry-nya entry close-nya itu manual, dan ini pun tidak TP max, karena BEP semua SL plus. Ini yang paling besar ya, GBP USD minus 149, GBP JPY ya $22, Euro USD min 43, dan BTC masih plus $13 karena saya ada trade di hari Minggu. Nah ini ya summary pairs 100% itu masih di GBP JPY karena tidak terkena stop loss sama sekali, tapi SL plus kalau tidak salah. Ya ini paling parah itu Euro USD ya, winningnya 0%, minus 43. Kalau GBP USD itu 20% ya masih ada profitnya segini dan lossnya segini. Ya ini menurut saya jadi patokan saya juga untuk membenahi diri dan membuat journaling. Nih kayak Nasdaq terakhir saya masuk di Nasdaq itu ya marketnya sangat oke lah, yang benar-benar clean sesuai yang saya analisis sendiri, yang selama ini saya perhatikan, dan cocok-cocok saja ini ya. Total lossnya cuma $33 dari profitnya itu 119 ya. Oh ada XAU ya, XAU anggap saja break even lah ya. Yes, dan ini ada jumlah trade juga. XAU malah lebih banyak scalping dan break even, 11 trade break even. Nasdaq 7 trade, dan yang lainnya ya ada 3, 4, 2, 7 ini GBP USD ya. Ini saya overload juga di sini, dan akhirnya malah minusnya lebih besar. Oke, dan juga untuk sesi Asia lagi sesi trade kan di rules saya bilangnya itu dari jam 2 sampai jam 10
ya kurang lebih dari sesi London sampai sesi New York, tapi di sini malah sesi Asia yang win rate-nya paling besar di luar hari Sabtu dan Minggu ya. Nih outside session, ini saya BDC. Nah nih 66,7%, all profitnya 97 dan lossnya cuma 18. Kok malah jadi sisi Asia? Oke. Di sini saya entry-nya itu biasanya jam apa ya? Jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Nah itu saya itu dapat setup. Jadi ya saya entry. Dan kemudian running atau TP-nya itu kalau tidak di London, sesi London ya di sesi New York. Jadi karena itu hitungnya lebih banyak di Asia. Karena saya entry-nya ya lumayan swing ya. Sebagai contoh, oke di sini ada Euro USD. Ini saya entry-nya itu kalau Euro USD saya entry-nya di sisi London. Ya ini lain seperti saya bilang. Running, masuk lagi ke area entry, saya entry lagi, running, BP, masuk area entry lagi, dan ya terkena stop loss. Dan ini juga saya swing lumayan lama. Satu harian, hampir 2 hari. Ya inilah kenapa makanya terkena swap dan juga komisi karena lotnya juga lumayan besar di Euro USD. Oke ini ya. 16 jam dan saya itu startnya dari jam 6 mulai entry dan terkena TP di jam berapa ya? Nah, itu saya kurangi dulu. TP-nya tuh di sini. Jam 8. Terkena TP-nya jam 8. Jadi kurang lebih entry di Asia dan terkena TP di sesi London ya. Yang mau masuk di sesi New York. Jadi ya akhir-akhir ini saya memang kayak trade saya itu ya begini, lama swing. Dan ini pun TP manual. Dan juga di sini saya ada beberapa entry ya. Kayak ini dari sini terus terkena SL plus, harga turun, enter lagi, naik, terkena SL plus, masuk ke entry lagi, dan ya pada akhirnya sampai di TP. Nah ini TP nya juga saya manual atau SL plus. Sebenarnya TP asli saya itu lumayan jauh. Bentar. Nah di sini deh apanya. Karena saya menargetkan tuh resistan yang ini. Tapi karena ya sudah kelamaan entry-nya dan sudah jam 8-an, saya ngantuk ya jam segitu, ingin tidur, jadi artinya saya close manual saja. Dan ya pada market New York Open langsung boom terbang. Ya it's okay lah, setidaknya masih
profit. Nah, kurang lebih ya karena itulah kenapa saya banyak entry juga, banyak trades yang harusnya 3 trades malah lebih. Dan juga ini konfirmasi saya sangat simple ya untuk trade ini, dan kebetulan dapatnya pagi jam 6. Oke, kurang lebih seperti itu untuk recap weekly-nya, dimana saya melakukan perubahan seperti lot size yang awalnya sudah tetapkan statik dan saya ubah jadi situasional mengikuti area entry, karena terkadang SL-nya itu kelebaran, TP-nya juga kelebaran, malah jadinya terkena SL ataupun tidak TP max malah kembali ke SL. Lalu untuk jam trade-nya sih kayaknya saya mengikuti setup saja ya. Jadi selama ada setup saya entry, agar saya juga tidak berpatokan juga di London, Swiss atau New York malah mantangin market tuh lihat setup. Jadi ya untuk jam trading saya hapus saja, jadinya mengikuti setup yang ada. Lalu untuk risk ratio-nya oke. Saya bantu pertahankan 1:1 sampai 1:3, dan untuk semua trade dalam sehari itu saya max loss $1, 1% atau $50, dan saya akan stop di hari itu juga kalau sudah mencapai batas resiko saya 1%. Dan saya juga seminggu ini menetapkan itu dan hasilnya juga positif ya, ordernya malah berkurang, dan seminggu itu hasilnya hijau semua ya, walaupun ada loss tapi untuk overall tetap profit. Untuk period tetap mungkin saya akan lebih menggunakan taktikal lagi ya untuk konfirmasi seperti smart money concept, karena selama ini saya seminggu ini trade cuma mengandalkan super resisten dan itu masih bias menurut saya untuk konfirmasinya. Jadi ya kalau ada setup lagi nanti saya coba bagikan. Oke, untuk news ya, news masih aman lah ya, karena waktu saya trade juga saya tidak ada news yang berdampak sekali. Selain FOMC ada tapi saya tidak trade, saya ketiduran karena FOMC-nya itu jam 9, setengah 10 lah, dan saya sudah tidur sebelum jam itu. Oh ya, rules yang terakhir kemarin dibuat itu no setup, no confirmation, no trade. Oke, itu saya tetap pertahankan, jadi saya setupnya lebih ditetapkan lagi. Untuk confirmation-nya juga mungkin saya kombinasikan juga dari yang awalnya hanya break retest atau chart pattern, saya komunikasikan dengan smart money concept juga biar semakin naik juga probabilitasnya ya. Saya tidak jamin itu 100% sesuai arah, tapi setidaknya mengurangi loss saya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk recap saya untuk diri saya dalam jurnal ini. Oke, sampai ketemu di minggu depan.